Ini adalah ketimun yang sudah saya potong-potong dan rendam dengan air kapur sirih kemarin. Saya simpan di dalam kulkas. Sekarang yang harus saya lakukan adalah mencuci ini bersih, betul-betul bersih, kemudian direndam dengan air dingin 1 jam, ganti lagi 1 jam, ganti. Jadi selama 3 jam, dan tiap kali airnya diganti tiap 1 jam ya. Jadi setelah ini dicuci, dibilas, direndam lagi dengan air putih. Itu harus. Jadi ini dari mertua saya ya, bilang untuk bikin acar ketimun itu kalau direndam dengan air kapur sirih ya harus dicuci bersih sebelum kemudian kita bumbui dan beri air cuka. Sekarang saya akan cuci ini dulu. Saya nggak akan tunjukkan karena terus terang jadi panjang durasinya dan mindah-mindah kamera. Oke, saya akan kasih lihat pada saat kita perendaman pertama. Nah, ini adalah perendaman pertama. Kita biarkan 1 jam. Kita akan kembali 1 jam untuk melakukan yang kedua. Ini sudah 1 jam. Kita akan bilas dan rendam lagi. Ini yang kedua kali. Ini sudah dibilas dan sekarang direndam. Ini yang kedua, 1 jam lagi. Ini yang ketiga kali. Kita akan mulai yang ketiga. Ini saya akan cuci lagi dan rendam lagi seperti ini. Ini yang ketiga. Kita akan rendam lagi 1 jam. Baru habis itu kita proses canningnya. Nah, ini kita lakukan pembilasan terakhir. Keringkan airnya, kemudian kita isi ke botol-botol atau jarnya ya, yang udah bersih dan steril. Ini udah ditirisin dan ini jarnya sudah steril. Sekarang kita masukkan. Saya akan pakai sarung tangan dulu. Resep ini adalah resep dari mertua saya. Jadi ada mustard seed, juga dill. Kita masukkan ke dalam jarnya nanti. Jadi resepnya nanti dalam bahasa Inggris dan juga penggunaan liternya itu pakai galon, pakai cup. Nanti akan saya terjemahkan sebisa mungkin di deskripsi. Tapi saat ini pada saat mengikuti resepnya saya akan menggunakan apa adanya. Jadi apa yang tertulis di resep oleh mamah mertua saya ikuti seperti itu. Jadi ini cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botol. Sekarang kita masukkan mustard seed. Gak perlu banyak-banyak, 1/4 sendok teh. Sekarang kita masak cairan cukanya. Kita masukkan cuka biasa atau cuka meja ya. Jadi 5%. Bukan cuka untuk membersihkan. 4,5 cup. 1, 2,
2, 3, 4, 1/2. Tujuh cup air putih biasa. Satu cup garam, ini setengah. Satu cup. Ini kita didihkan. Nah, ini sudah mendidih. Tapi kita simmer sebentar ya. Maksudnya simmer apa ya? Bahasa Indonesia dulu. Kalau pakai api kecil kita biarin gitu, mendidih lebih lama. Aduh, maaf ya, kadang-kadang suka lupa gitu. Tapi ini kita simmer sebentar, kira-kira 5 menit, dan kita tuang ke acar yang sudah disediakan di jarnya. Sekarang kita bersihkan, kita lap aja supaya tidak ada yang mengotori bagian bibirnya, supaya silnya nanti kenceng. Tutupnya, lidnya ini dikasih air panas ya. Kemudian kita tutup satu-satu. Sekarang kita tutup dengan ringnya ya. Nah, sekarang kita akan gunakan water bath. Saya ada alatnya, tapi kalau kalian nggak ada panci khususnya, pakai aja panci besar biasa. Hanya bawahnya itu nggak boleh menyentuh dasar panci. Akan saya tunjukkan. Untuk dasarnya kita beri seperti gini, tatakan, supaya dia tidak menyentuh panci, dasar panci.
Ini yang kita sebut water bath. Jadi ini kita tutup, kita nyalakan apinya dan biarkan mendidih. Dihitung dari saat airnya mendidih itu 10 menit. Oh ya, lupa, masukkan sedikit cuka. Ini akan memberikan nanti hasilnya tuh bersih, nggak ada air pengapuran. Nah, ini kita tutup dan kita nyalakan. Dihitung 10 menit dari saat mendidih ya. Nah, ini adalah contoh kalau kita tidak punya panci untuk water bath. Ini pakai panci biasa, hanya dasarnya tetap dikasih pelindung supaya dia tidak menyentuh dasar panci. Ini tuh sama prinsipnya. Dan jangan lupa juga sama dikasih cuka sedikit. Nah, ini kita biarkan dingin sampai besok pagi dan kita lihat sealnya itu betul-betul seal apa enggak. Nanti kita buka ringnya dan kita angkat ke tangan. Ini udah hangat ya, tuh udah bisa dipegang. Belum ada 24 jam, baru beberapa jam. Tapi saya pikir saya akan lihat dan ternyata memang semua sudah seal bagus. Kita lihat random ya. Kita buka. Tuh. Ini akan saya simpan nanti kalau udah 100% dingin tanpa ring. Kita lihat lagi ini. Dia ngesil udah. Ini disimpan jauh dari matahari di tempat yang ya di dalam rumah yang gelap ya, kalau bisa bukan gelap tapi ya cukup suhu ruang, tapi bukan di tempat yang kena sinar matahari. Ini bisa tahan 2 tahun. Jadi kita nggak buang-buang bahan. Ini acar bisa digunakan. Terima kasih teman-teman. Itu tadi resep. Ini resep dari mertua. Saya akan usahakan untuk terjemahkan dalam mililiter, sebab ini ukurannya semua ukuran Amerika. Jadi seperti galon, terus dia pakai kayak cup gitu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya terjemahkan, tapi untuk cup itu setahu saya Indonesia juga udah punya gitu loh, cup ukuran. Jadi akan saya terjemahkan sebisa mungkin. Terima kasih teman-teman. Itu tadi video saya tentang canning juga ya, tapi dengan water. Untuk menyimpan jar yang udah diisi seperti ini, udah selesai ya. Kita kasih tanggal, jadi kita tahu kapan kita buat, karena pasti lupa. Kalau perlu ditulis juga isinya apa, kalau kalian takut lupa. Kemudian ringnya kita buka, maksudnya supaya apa? Seandainya sealnya itu ada yang gagal, jadi ini hanya untuk sementara dan ada kegagalan dalam canning, kita langsung tahu karena ini langsung terbuka gitu loh. Jadi kita nggak makan karena bahaya. Makanan canning itu, makanan awetan ini adalah botulisme ya. Jadi demi keamanan dan kesehatan kita, ini memang tahan lama, bisa 2 tahun. Tapi ada kelemahannya juga, seperti semua makanan kaleng. Seperti kalian beli sarden
di minimarket kalau menggelembung ya itu berarti rusak, ada botulismnya. Sama aja, prinsipnya sama. Oke, itu tips dari saya.